别冲动，这里不是。地狱的贱民，别想踏上这。天地间的大道浩瀚，大道挑选最合适的。你们慢慢爬，本少千雪他们都已经。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-520. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 519. Kemarin pertarungan telah dimenangkan oleh bawahan Feng Lei. Kini dia pun akan melintasi jembatan pelangi. Namun sebelum itu dia ingin membawa Chen Sisi bersamanya. Hanya saja Chen Sisi menolak karena dia menganggap tidaklah layak pergi bersamanya. Jadi alih-alih ikut bersama Feng Lei, Chen Sisi pun mengajak Qin Chen untuk pergi bersamanya. Semua ini adalah rencana Chen Sisi agar bisa membuat Feng Lei cemburu dan juga marah kepada Qin Chen. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri sudah tahu niatan Chen Sisi. Jadi ketika Feng Lei marah, Qin Chen pun meladeninya yang membuat semua pihak terkejut. Pasalnya Qin Chen begitu berani kepada Pangeran Kekaisaran Xuan Yuan. Bawahan Feng Lei mencoba untuk menyerang, namun semua itu segera dihentikan oleh Nana. Dia memberitahu kalau semua orang yang berada di sini memiliki hak yang sama. Namun Bo Wuji tidaklah setuju dan meminta Feng Lei untuk membuat peraturan saja. Hingga para gadis dari aula hukuman pun datang, sebab kesal dengan Feng Lei yang menganggap ini adalah wilayah kekuasaannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, kedatangan dari para gadis tim penegak hukum menjadi perhatian begitu banyak orang. Terlebih lagi yang datang kemari adalah Murong Bingyun, tuan muda dari istana Piao Miao, dan ada juga Jiruyu di sini. Mereka begitu penasaran siapakah gadis cantik yang berada di samping Jiruyu, karena dia itu memiliki aura tubuh dewa es dan salju yang legendaris. Melihat Qin Chen yang ada di sini membuat Qiansu merasa begitu senang. Hanya saja Qiansu tidaklah bisa menemui Qin Chen karena Jiruyu menahannya. Sebab mereka tidaklah boleh bertindak sembarangan, karena jika tidak Qin Chen hanya akan terlibat masalah saja. Qiansu paham, selain itu Qin Chen juga membenarkan apa yang Jiruyu katakan. Jadi lebih baik Qiansu pergi bersama tim penegak hukum terlebih dahulu, karena cepat atau lambat Qin Chen akan kembali ke sisi Qiansu. Feng Lei sepertinya mengetahui kalau Qin Chen memiliki hubungan dengan beberapa gadis di sana. Sedangkan untuk Chen Sisi sendiri kembali memberikan godaan kepada Qin Chen, sebab kekasihnya ada di sana namun tidak bisa menemui Qin Chen. Kedekatan mereka telah membuat Qiansu kesal, karena Chen Sisi terus memberikan godaan kepada Qin Chen. Untuk Qin Chen sendiri mencoba untuk menjauh demi menghindari amukan Qiansu. 如月说的，别冲动，这里不是。怎么没来找你？ Nah, salah satu dari anggota tim penegak hukum mengenali Qin Chen. Dia pun penasaran bagaimana dia bisa berada di sini. Murong Bingyun yakin betul tidak akan ada yang berani mengganggu keberangkatan mereka. Jadi sehari jugalah mereka pun mulai melakukan perjalanan di atas jembatan pelangi. Awalnya mereka sempat kesulitan, namun dengan kekuatan yang para gadis itu miliki, sangatlah mudah bagi mereka untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Feng Lei bersama kelompoknya juga tidak mau ketinggalan, dan langsung saja memulai perjalanan. Sama seperti yang lainnya, kelompok Feng Lei juga kesulitan. Namun dengan kesombongannya, Feng Lei tidaklah mau terlihat mengecewakan.
Setelah mereka naik, beberapa kelompok lainnya juga mulai naik ke jembatan pelangi. Begitu pula dengan kelompok Qingchen. Imo dan Yan Qingdao langsung saja kesulitan dan bahkan mereka itu harus terjatuh. Ini pun ditertawakan oleh kelompok Lin Yi. Karena mereka baru saja melangkah tapi langsung terpeleset. Yang sepertinya kemampuan mereka tidaklah begitu hebat. Untuk Qingchen sendiri tidaklah kesulitan dan dia segera memberikan bantuan kepada kedua rekannya. Lini menjadi begitu panik karena bagaimanapun jembatan pelangi itu seakan-akan tidaklah berpengaruh kepada Qingchen. Dengan kekuatan yang Qingchen miliki, dia pun ingin melihat aturan langit dan bumi yang ada pada jembatan tersebut. Perlu diingat kalau Qingchen barulah berada di ranah Martial Emperor, jadi perlu waktu baginya dapat memahami aturan langit dan bumi. Sebab di semesta ini terdapat begitu banyak larangan yang seakan-akan tidak ada habisnya. Qingchen tidak akan menyanyiakan kesempatan ini agar bisa mempelajari larangan pada jembatan pelangi. Setelah semua itu, Qingchen pun memberitahu Imo dan Yan Qingdao untuk tidak menggunakan kekuatan hukum pada jembatan pelangi. Lebih baik mereka menggunakan kekuatan darah untuk bisa memahaminya. Dengan begitulah mereka bisa berjalan tanpa kesulitan. Imo dan Yan Qingdao paham dan mereka langsung saja menerapkan apa yang Qingchen katakan. Benar saja, kini Imo dan Yan Qingdao pun tidaklah kesulitan lagi dalam langkah di jembatan pelangi. Bahkan mereka bisa meloncat dengan begitu mudah, meninggalkan kelompok tinggi yang masih berjalan secara perlahan-lahan. Tidak mau dilewati begitu saja, Lin Yi kembali meningkatkan kekuatan hukum pada pijakannya. Imo mengajak Qingchen untuk menyusul mereka. Akan tetapi Qingchen memilih untuk tinggal di sini dulu dan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Qingchen pun mulai melakukan pemahaman pada hukum yang diterapkan pada jembatan pelangi. Dia sungguh tidak dalam duga akan memiliki kesempatan untuk memahami jalan yang begitu panjang. Kekuatan yang ada pada jembatan ini sungguh luar biasa. Bahkan untuk Qingchen sendiri ini adalah kesempatan yang cukup langka. Dan tidak akan ada kesempatan lagi untuk bisa menerima kekuatan hukum sebesar itu. Sesaat kemudian 18.003 di jalan jembatan pelangi sudah berhasil Qingchen pahami. Jadi dia pun mulai melakukan perjalanan untuk bisa menyusul rekan-rekannya. Berhubung sudah tidak ada apa-apa lagi di sini, Qingchen dengan cepat melakukan perjalanan yang seakan-akan larangan pada jembatan pelangi tidaklah berpengaruh kepadanya. Di saat yang lainnya berjalan saja, Qingchen terbang dengan begitu cepat. Bahkan beberapa orang menjadi terkejut karena bagaimana bisa Qingchen terbang begitu cepat. Karena bagaimana bisa Qingchen bergerak dengan begitu cepat. Pada akhirnya dia pun telah sampai ke tempat Imo dan Yan Qingdao. Dia meminta mereka untuk menyusul dirinya di depan sana. Karena sepertinya Qingchen sudah membuang waktu yang cukup lama ketika memahami hukum di sini. Karena kemungkinan besar Qiansu dan yang lainnya sudah memasuki benua misterius itu. Lin Yi yang melihat Qingchen menjadi begitu panik dan berencana untuk melakukan penyerangan kepadanya. Namun sayang sekali pertarungan mereka harus tertunda dulu, karena bagaimanapun episode pada hari ini harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Sepertinya pertarungan telah terjadi antara Qingchen dan juga Lin Yi. Di sini dia begitu percaya diri bisa mengalahkan Qingchen dengan mudah, sebab telah menggunakan teknik darah kaisar umat manusia. Kekuatannya memang hebat, tapi sepertinya Lin Yi telah membuat kesalahan yang besar. Karena perlu diingat kalau jembatan pelangi memiliki begitu banyak larangan. Bahkan Qingchen sendiri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa memahami 18.000 larangan tersebut. Alhasil Lin Yi yang telah melanggar hukum di sana akan menerima hukuman yang fatal bagi dia sendiri.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.